Alhamdulillah Al-Fatihah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sampah secara beradab dalam kurun waktu tertentu. 2. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Pasal 90 ayat 1. Pembatasan timbulan sampah. Ini alat dan bahan ada galon, alat plastik, cutter, sama keran. Potong galon pada bagian bawah, bagian atas galon, panaskan solder listrik. Kemudian lubangi bagian tutup galon. Kedua yang nantinya berfungsi sebagai saringan. Lubangi bagian bawah galon dan nantinya untuk memasukkan keran. Dan pasang keran plastik untuk mengatur output permanenan pupuk organik cair. Biokonverter yang digunakan yaitu video pembuatan biokomposter. Ini ada video pembuatan komposnya. Siapkan bahan-bahan berikut: ada sampah dari daun, ada sampah organik, potong kecil-kecil, masukkan daun kering pada lapisan bawah. Setelah itu masukkan sampah-sampah organiknya, lalu campurkan air beras dengan E4 dengan takaran 3-5 botol, 5 tutup botol. Setelah itu tuangkan larutan tadi ke dalam komposter. Kompos padatan setelah 50 hari. Sedangkan pupuk organik cair dapat dipanen setelah 1 minggu kemudian. Terima kasih. Manfaatnya yaitu yang pertama, siswa dapat memiliki keterampilan praktis dalam mengolah sampah organik menjadi pupuk yang bermanfaat, serta menumbuhkan jiwa kreatif dan mandiri dalam menjaga lingkungan. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih bersih, sehat, bebas dari kerawanan sampah, serta penyakit yang ditimbulkan oleh penumpukan sampah organik. Ini ada 4 pertanyaan, bagi yang bisa menjawab bisa ke depan. Ayo, gampang loh ini pertanyaannya. Ayo, ada yang minat nggak? Udah mau ada hadiahnya. Pertanyaan pertama ya. Kompos merupakan salah satu jenis pupuk. Maju juga. Yang kedua ya. Menurut pengetahuanmu, apa itu sampah organik dan sebutkan contohnya. Yang ketiga, bahan utama apa yang digunakan untuk membuat kompos? Sebutkan salah satu bahan dari video cara pembuatan kompos tersebut. Ini pertanyaan terakhir ya, ayo cepat. Sebutkan salah satu manfaat membuat kompos
ditambahkan